Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konseling behavior. Konseling behavior. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku behavior dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavior merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Karakteristik konseling behavior. Konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat diubah. Adapun kondisi-kondisi pada manusia yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling behavior adalah 1. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan. Terbentuk pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadiannya. 2. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilaku sendiri. 3. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. 4. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Tujuan konseling behavior. Menurut Komalasari pada tahun 2011, tujuan konseling behavior adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. 2. Membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai atau adjustif. Konseling belajar berperilaku dan mengeliminasi perilaku maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. 4. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah schedule penguatan. Suatu teknik pemberi penguatan pada klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Yang kedua adalah shaping. Teknik terapi yang dilakukan dalam mempelajari tingkah laku baru secara bertahap, konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Yang ketiga adalah ekstinsi. Teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Teknik spesifik yang pertama ada desentisasi sistematik. Desentisasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Yang kedua, latihan asertif. Bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga, terapi aversi. Digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan tingkah laku sistematik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat. Yang keempat, pengondisian operan. Tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Yang kelima, penguatan positif. Teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Yang keenam, pencontohan. Individu mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Yang ketujuh, token ekonomi. Digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Langkah-langkah konseling behavior. Yang pertama, melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan dan pikiran konseli. Yang kedua, menentukan tujuan. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik.
Konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseling. Yang keempat, evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi konseling behavioristik merupakan proses yang berkeseimbangan. Evaluasi dibuat atas apa yang dikonseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah efektif untuk mengarahkan masalah perilaku yang sesuai dengan harapan, tepat untuk siswa yang tidak mempunyai motivasi. Kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lama. Kedua, kurang efektif untuk siswa yang kemampuan kognitifnya tidak memadai sehingga memerlukan bantuan dari segi pendekatan kognitifnya. Yang ketiga, pemberian motivasi ekstrinsik yang menyebabkan siswa kurang tertarik pada pelajaran yang tidak ada motivasinya. Baik, jadi seperti itulah penjelasan tentang konseling behavior. Semoga apa yang telah kami jelaskan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.